Halo adik-adik semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Nah, seperti di judulnya, kita akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 5 dan kelas 6 SD hari Selasa 9 Februari 2021. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah tentang menulis kisah fiksi. Nah, kalau adik-adik penasaran dengan video kelas 5 dan kelas 6 kali ini, jangan lupa klik subscribe-nya terlebih dahulu ya. Bagi yang belum, tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Ingat ya adik-adik, subscribe itu gratis kok, jadi kalian tidak akan rugi. Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Sekarang kita masuk ke videonya. Untuk kelas 5 kali ini di episode 27 bertemakan pantun kenampakan alam. Untuk sinopsisnya adalah Kak Angga mengajak kamu mengenal lebih jauh tentang kenampakan alam daratan melalui sebuah pantun. Dari situ, kamu akan belajar lebih jauh tentang pantun dan juga bahasa kiasan. Selain mendalami tentang imbuhan, kamu juga akan mengeksplorasi data yang berkaitan dengan gunung berapi, kemudian menyajikannya dalam bentuk diagram batang. Nah, itulah untuk sinopsis atau ringkasan materi kelas 5 kali ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, penguatan karakter tidak perlu ditulis ya adik-adik. Langsung saja kita masuk ke soal dan jawabannya. Untuk soal dan jawaban kelas 5 yang pertama adalah buatlah pantun tentang kenampakan alam. Nah, kakak ada dua pantun nih. Yang pertama, kicauan burung terdengar merdu, menandakan adanya hari baru. Indahnya alam ini membuat aku terpaku, seperti dunia hanya untuk diriku. Nah, ini tentang keindahan alam ya adik-adik. Yang selanjutnya, pantun yang kedua ada pergi ke kedai membeli bunga. Bunga dibeli cantik sekali. Alam sekitar perlu dijaga agar hidup senantiasa harmoni. Nah, itulah contoh pantun dari kakak. Pantun yang terpenting itu di baris 1 atau 2 ini tidak perlu berhubungan dengan 3 dan 4 ya adik-adik. Yang penting jadi gini, 1, 2 bisa berhubungan, lalu 3, 4 juga saling berhubungan. Yang penting itu, dan juga akhirannya yang satu harus sama dengan akhiran yang ketiga, dan yang kedua harus sama akhirannya dengan yang keempat. Gampang kok bikin pantun itu. Adik-adik bisa coba ya bikin pantun di kolom komentar. Kakak pengen tahu nih adik-adik sekreatif apa. Oke, kita lanjut untuk soal yang kedua. Untuk kelas 5 kali ini adalah jelaskan macam-macam dari bahasa kiasan. Nah, yang pertama ada perumpamaan atau simile, yaitu dengan majas yang menyatakan pada adanya perbandingan tidak langsung dan implisit dengan menggunakan kata-kata tugas tertentu sebagai penanda keeksplisitannya, yaitu seperti bagaikan, bagai, sebagai, laksana, mirip, dan sebagainya. Nah, contohnya itu matanya begitu indah bagaikan awan, bagaikan birunya langit. Seperti itu ya adik-adik. Itu contoh penggunaannya. Yang kedua ada metafora, adalah sebagai majas yang mengandung perbandingan yang tersirat yang menyamakan hal yang satu dengan hal yang lain. Majas ini tidak menyatakan suatu perbandingan suatu secara terbuka atau secara eksplisit, tetapi sekedar memberikan sugesti adanya suatu perbandingan antara hal satu dengan yang lainnya. Yang ketiga ada personifikasi, adalah gaya bahasa kiasan yang menggambarkan benda-benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat kemanusiaan. Pokok yang digambarkan ini seolah-olah berwujud manusia baik dalam tindak tanduk, perasaan, dan perwatakan manusia. Nah, itu untuk personifikasi. Dan yang terakhir ada hiperbola atau melebih-lebihkan, semacam gaya bahasa yang mengandung suatu pernyataan yang berlebihan dan membesarkan sesuatu. Itulah contoh atau macam-macam kiasan yang sering kita temui di pelajaran bahasa Indonesia ataupun tematik. Oke, untuk kelas 5 cukup sampai di sini. Kita lanjut untuk yang kelas 6.
Di episode 27 kali ini berjudul menulis kisah fiksi. Untuk sinopsisnya, Rizka hari ini senang sekali karena mengunjungi tante di radio. Begitu Tante Emi telah selesai siaran dengan Mbak Dewi, Tante Emi langsung memperkenalkan Rizka ke penulis favoritnya. Tahu Rizka adalah penggemarnya, Mbak Dewi ingin menceritakan sedikit buku yang baru ditulis. Animasi sederhana mewarnai imajinasi Rizka. Nah, itulah sinopsis dari materi kelas 6 kali ini. Untuk muatan dan materi pembelajarannya tidak perlu ditulis ya, literasi, numerasi, dan penguatan. Namun untuk soalnya kali ini berkaitan dengan garis bilangan dan bilangan positif dan negatif. Untuk soal yang pertama yaitu Ares menyelam di Nusa Lembongan pada kedalaman 5 meter di bawah permukaan air laut. Nah, ini kan ada kata di bawah. Nah, permukaan air laut ini itu sama dengan 0. Karena di bawah jadi itu negatif 5. Lanjut, beberapa saat kemudian Omar menyelam di tempat yang sama dengan kedalaman 8 meter di bawah permukaan air laut. Berarti ini punyanya Ares, ini punyanya Omar. Omar itu di negatif 8. Nah, 1 jam kemudian Ale menyelam dengan kedalaman 6 meter di bawah permukaan air laut. Ini Ale ya, Ale min 6. Siapa yang letaknya paling jauh dari permukaan air laut? Nyatakan dalam bentuk bilangan negatif. Nah, ingat ya adik-adik, ini tadi kan kalau kakak buat garis bilangan seperti ini ya. Nah, ini permukaan air laut ini sebenarnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Permukaan air laut ini adalah 0 di sini. Nah, Ares itu berada di negatif 5 di sini. Negatif 5 ini Ares. Terus selanjutnya Ale, ini negatif 6 ini Ale, dan yang terakhir adalah negatif 8 itu adalah Omar. Jadi yang letaknya paling jauh dari permukaan air laut adalah si Omar, yaitu dengan negatif 8. Gitu ya adik-adik, gampang sekali kan kalau pakai garis bilangan seperti ini. Jadi adik-adik bisa membayangkan siapa yang letaknya paling jauh dari permukaan air laut. Oke, kita lanjut untuk yang kelas 2. Untuk yang nomor 2, maaf adik-adik. Untuk yang nomor 2, jumlahkan bilangan positif berikut ini menggunakan garis bilangan. Nah, yang pertama ada negatif 2 ditambah 5 dan ada 7 ditambah negatif 3. Yang pertama nih, kakak kasih tahu, ini garis bilangannya. Negatif 2 kita tambahkan dengan 5. Jadi berapa adik-adik? 5 itu kan positif, jadi kita mengarah ke kanan. Yuk kita loncat 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawabannya negatif 2 ditambah 5 adalah 3. Nah, kalau adik-adik ingin mengerjakan secara cepat tanpa menggunakan garis bilangan, tapi ini instruksinya menggunakan garis bilangan ya, jadi harus ditulis ini. Kalau semuanya besok-besok tidak menggunakan garis bilangan, jadi yang positif itu dikurangi dengan yang negatif. Kalaupun dibalik itu kan sama dengan gini adik-adik, 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Gampang kan? Lanjut, untuk yang B itu ada 7 ditambah negatif 3. 7 itu kan di sini. Nah, ditambah negatif 3, jadi kita loncat 3 ke kiri. Karena negatif kita loncatnya ke kiri ya, bukan ke kanan. 1, 2, 3. Nah, ini jawabannya hasilnya adalah 4. Ini kan sama halnya dengan gini ya, 7 dikurangi dengan 3 sama dengan 4. Gitu ya adik-adik, gampang banget kan? Semoga kalian paham dengan materi-materi kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video kakak hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan videonya. Share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Bisa ke WhatsApp, Instagram, Facebook, ataupun Twitter kalian. Komen jika ada yang kurang jelas. Dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22.